Para kapal perang dan pesawat tempur menembakkan meriam ke dalam laut untuk membantu Kong yang ditarik oleh Godzilla ke dalam air. Dan bom-bom tersebut berhasil meledak lalu Kong keluar dari dalam air. Melihat Kong yang terbaring lemas di atas kapal, Godzilla yang masih belum puas berbalik ke arah kapal dan ingin kembali menghampiri Kong yang sudah tidak berdaya tersebut. Nathan menyuruh kapten kapal untuk mematikan mesin kapal agar tidak ada kebisingan yang seakan membuat Godzilla telah memenangkan pertarungan tersebut. Setelah itu, Godzilla yang melihat Kong sudah tidak bergerak dan tidak ada aktivitas apapun di sekeliling kapal. Akhirnya, Godzilla memutuskan untuk pergi menjauhi kapal. Jia berterima kasih kepada Kong yang sudah menyelamatkan kapal dan berjuang melawan Godzilla. Bernie, Maddie, dan Josh mendatangi pabrik Apex yang sudah hancur. Mereka mencari benda misterius yang berbentuk bulat berwarna merah yang dicurigai oleh Bernie. Namun, siapa sangka benda yang dicari mereka yang seharusnya berada di tempat itu sudah hilang. Terdengar beberapa suara karyawan Apex mendatangi mereka. Karena panik, mereka masuk ke dalam salah satu ruangan kontainer. Saat masuk ke dalamnya, Maddie terkejut karena di dalam kontainer tersebut ternyata membawa telur-telur Skullcrawler. Lalu, tiba-tiba pintu kontainer tersebut tertutup dan kontainer itu pun bergerak dengan kecepatan tinggi menuju Hong Kong. Ketika sampai di Antartika, Kong diangkut dengan beberapa helikopter menuju sebuah gua. Saat sampai di depan gua, Kong pun terbangun. Nathan meminta tolong kepada Jia agar Kong mau masuk ke dalam gua. Namun, Kong menolaknya. Andrew menjelaskan kepada Jia kalau bisa saja di dalam gua tersebut terdapat rumah Kong yang baru dan lebih aman. Jia menyampaikan kembali kepada Kong dan Kong pun setuju lalu masuk ke dalam gua. Nathan dan tim lainnya mengikuti Kong ke dalam gua menggunakan pesawat canggih. Di dalam gua, mereka tersedot ke dalam rongga bumi dan akhirnya sampai di pusat bumi. Dan di sanalah mereka mengalami tekanan gravitasi yang sangat kuat. Beruntung, pesawat itu berhasil selamat dari benturan. Di sana terlihat hutan yang lebat dan luas mirip dengan Skull Island dan dihuni oleh berbagai monster-monster aneh. Lalu, tiba-tiba satu pesawat diserang oleh seekor monster raksasa yang menyerupai ular, namun memiliki sayap. Lalu, Kong berbalik dan menghajar monster tersebut. Kong terlilit oleh monster itu, namun Nathan menembakkan peluru ke monster tersebut dan berhasil hingga Kong bisa membalikan keadaan. Kong dengan barbar memutuskan kepala monster itu, kemudian meminum darahnya. Kong melanjutkan perjalanannya lagi. Ia pergi ke puncak gunung. Beberapa batu melayang di atasnya. Ternyata itu adalah batas gravitasi. Kong melompat dan melayang dan mendarat di gunung yang ada di atasnya. Di sisi lain, kontainer yang dinaiki oleh Maddie dan dua rekannya sampai di markas Apex Hong Kong. Mereka lalu keluar dan memeriksa keadaan. Mereka masuk ke dalam ruangan yang sangat luas. Lalu, terdengar bunyi alarm yang mengatakan demonstrasi akan segera dilakukan sebentar lagi. Kemudian, dari bawah tanah muncul sebuah robot raksasa. Walter menyiapkan koneksi satelit jarak jauh. Namun, ada seseorang yang mengontrol robot tersebut dari jauh menggunakan helm. Seketika robot itu pun menyala. Robot itu sangat besar, berbentuk mirip dengan Godzilla. Ternyata robot itu adalah Mecha Godzilla. Beberapa saat kemudian, Skullcrawler muncul dari sebuah gerbang. Mereka pun panik dan berlari sekuat mungkin. Mecha Godzilla menangkap Skullcrawler dan menyemburkan nuklir. Tiba-tiba robot itu kemudian mati karena kehabisan tenaga. Walter pun berkata, sebentar lagi jika energi dari pusat bumi ditemukan, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Ternyata Godzilla merasakan getaran dari jauh akibat mesin Mecha Godzilla yang menyemburkan nuklir barusan. Dan Godzilla pun berenang menuju markas Apex Hong Kong menghampiri Mecha Godzilla. Para petugas Monarch yang mengetahui Godzilla akan pergi ke Hong Kong pun bersiap untuk menyusulnya. Dari dalam pusat bumi, Kong berlari menuju ke sebuah gunung. Di sana, Kong melihat sebuah tanda seperti sebuah cap tangan. Kong lalu mendorong dindingnya dan ternyata itu adalah sebuah gerbang. Kong berjalan memasukinya. Di dalam sana,
Kong mengambil sebuah kapak yang menancap di sebuah tengkorak. Lalu, Kong duduk di sebelah singgasana raksasa. Di dalam markas Apex Hong Kong, Medi melihat sebuah tengkorak King Ghidorah. Ternyata Apex menggunakan DNA Ghidorah untuk membangun robot Mechagodzilla dan menggunakan gelombang syaraf yang ada di tengkorak tersebut untuk mengendalikan Mechagodzilla. Godzilla pun akhirnya sampai di Hong Kong. Dia berjalan menuju daratan dan mengamuk dengan barbar. Dan semua orang masuk ke dalam bunker perlindungan di bawah pusat bumi. Kapak milik Kong bereaksi dengan menghasilkan cahaya. Kong meletakkan kapak tersebut di sebuah tempat yang berupa cetakan kapak dan tiba-tiba kapak itu pun menyala. Kapak itu menyerap radiasi dari inti bumi. Dan di sekeliling tempat Kong berada pun menyala membentuk lambang Godzilla. Godzilla pun merasakan sesuatu yang aneh. Lalu ia menyemburkan semburan nuklir ke tanah. Maya Simons melepaskan sebuah mesin untuk mengambil batu energi dari pusat bumi dan mengirimkan data ke kantor Apex Hong Kong. Lalu mereka merekayasa ulang dan membuat energi buatan dengan cepat. Andrew yang mengetahui itu tidak terima dengan apa yang Maya lakukan. Andrew ditodong senjata oleh anak buah Maya dan Kong yang melihat hal itu lalu berteriak marah. Walter menyuruh seorang anak buahnya untuk menyalakan kembali Mechagodzilla. Tidak lama kemudian, di dalam pusat bumi terjadi kericuhan yang disebabkan oleh monster-monster yang menyerang mereka. Maya dan anak buahnya menaiki pesawat lalu kabur. Namun Andrew dan yang lain dihadang oleh monster. Saat hendak melarikan diri, semburan nuklir milik Godzilla menembus ke sana dan membuat monster itu terlempar. Maya berniat melarikan diri dari lubang yang dibuat oleh semburan nuklir Godzilla. Namun, Kong berhasil menangkap pesawat itu dan menghancurkannya. Kong yang seakan tahu kalau tempat itu akan hancur, ia mengambil kapaknya dan melompat memasuki lubang yang dibuat oleh Godzilla. Nathan dan yang lainnya mengikuti Kong masuk ke dalam lubang. Medi dan yang lainnya pun tertangkap oleh petugas Apex. Tidak lama kemudian, Kong muncul ke permukaan bumi, lalu bertemu dengan Godzilla. Seperti dugaan, mereka kembali bertarung dengan sengit. Godzilla pun kembali menyemburkan nuklir, dan ternyata kapak Kong mampu menyerap energi dari semburan nuklir Godzilla. Godzilla kembali bangkit dan menghajar Kong bertubi-tubi. Ia menginjak Kong. Mengetahui Kong sudah tidak berdaya, lalu Godzilla pergi. Walter yang ingin membangkitkan Mechagodzilla heran karena Mechagodzilla bergerak di luar kendali dan menyerang Walter. Operator Mechagodzilla yang mengendalikan pun tersetrum hingga tewas. Mechagodzilla keluar dari pabrik Apex dan menghancurkan semua yang ada di depannya. Godzilla yang melihatnya lalu maju menghampiri Mechagodzilla. Mechagodzilla yang memiliki senjata pertahanan yang canggih menembak Godzilla bertubi-tubi tanpa ampun. Medi ingat kalau robot itu terhubung dengan tengkorak Ghidorah dan mereka mencoba menghack jaringan robot tersebut. Godzilla terlihat kewalahan menghadapi Mechagodzilla. Namun Andrews mencoba membangunkan Kong untuk membantu Godzilla. Detak jantung Kong begitu lemah, membutuhkan gelombang kejut yang besar untuk membuat Kong terbangun kembali. Medi menelpon ayahnya untuk meminta bantuan. Nathan menerbangkan pesawatnya menuju Kong. Pesawat yang diturunkan Nathan di dada Godzilla kemudian meledak dan membuat Kong terbangun kembali. Dia memberitahu Kong dan memohon untuk membantu Godzilla. Saat Godzilla terdesak, Kong datang lalu naik ke tubuh Mechagodzilla dan membuat Godzilla terkejut. Mereka berdua bersatu melawan Mechagodzilla. Kong mengambil kapaknya dan memukul Mechagodzilla. Di dalam markas Apex, Josh menumpahkan minuman ke komputer dan berhasil membuat komputer itu meledak dan membuat sistem Mechagodzilla mengalami gangguan.
Melihat hal tersebut, Godzilla dan Kong berhasil menyerang dan menghancurkan robot itu, dan Kong memutuskan kepala robot itu yang membuat mereka memenangkan pertarungan. Setelah itu, Godzilla berjalan ke arah Kong, lalu Kong berteriak, namun ternyata mereka tidak kembali bertarung. Godzilla berterima kasih kepada Kong, lalu pergi meninggalkannya. Di akhir cerita, Monarch membuat markas di rongga bumi untuk menemani Kong yang membuatnya tidak akan mengganggu daerah kekuasaan Godzilla di muka bumi lagi. Akhirnya, Kong menjadi raja di dalam pusat bumi. Dan kemudian selesai sudah seluruh alur film cerita Godzilla vs Kong yang kita bahas hari ini. Jika kalian ingin merasakan sensasi keseruan pertarungan yang ditampilkan pada film Godzilla vs Kong, kami sarankan untuk menonton film yang sesungguhnya. Semoga kalian semua dapat terhibur dan sampai jumpa di alur cerita film yang selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen video di bawah ini, dan nantikan video review kita selanjutnya. Sampai jumpa!